شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Juanda Pirzal Channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Masih melanjutkan konten sebelumnya, yaitu tentang baiti jannati. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kosakata serta teks bacaannya, maka pada pertemuan atau video ketiga ini kita akan membahas tentang tata bahasa berkaitan dengan meminta izin, kemudian menyuruh, dan bagaimana cara meresponnya. Nah, konten ini masih berkaitan dengan KD 3.3 untuk kelas 11, yaitu membedakan ungkapan minta izin, kemudian atau al-istizan, al-amr atau menyuruh, serta melarang atau an-nahyu, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan pada teks, interaksi interpersonal, lisan dan tulis sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi intinya, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, kemudian like, share, dan komen. Bila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Nah, konten ini mempelajari tentang bagaimana ungkapan yang menyatakan cara minta izin, kemudian menyuruh, mengajak, serta bagaimana cara meresponnya. Untuk jelasnya, kita lihat dari yang pertama. Yang pertama yaitu minta izin dan cara meresponnya. Minta izin diawali dengan kata istazana atau meminta izin. Istazana yastazinu istazin. Jadi artinya itu meminta izin. Kalau istazana fi'il madi, kemudian yastazinu fi'il mudhari, istazin itu fi'il amar. Sekali lagi, istazana fi'il madi, yastazinu fi'il mudhari, istazin itu fi'il amr. Nah, untuk jelasnya mengenai hal ini atau mengenai perubahan fi'il madi serta fi'il mudhari ini dapat dilihat pada video-video yang ada di Juanda Pirzal Channel, khususnya yang berkaitan dengan fi'il madi dan fi'il mudhari. Nah, mengapa hal demikian? Ada perubahan-perubahannya. Kalau istazana untuk saya beda. Kemudian yastazinu untuk saya juga beda. Contoh, kalau di sini menggunakan ana astazinu, bukan ana yastazinu, tapi ana astazinu. Nah, perubahan-perubahan ini ada pada konten sebelumnya, yaitu tentang fi'il mudhari. Kita lihat bagaimana cara penggunaannya dalam kalimat meminta izin. Ya ustazi, wahai guruku. Ana astazinu, saya meminta izin. Muddatan, sebentar saja, ilal mirhab, ke kamar mandi atau ke kamar kecil. Ana astazinu, saya meminta izin. Muddatan ilal mirhat, sebentar ke kamar kecil. Bagaimana cara meresponnya? Cara meresponnya adalah tafaddal, kalau iya atau silakan, kalau tidak boleh lain. Tafaddal, kalau tidak ya la. Jadi tafaddal ya Ahmad, silakan wahai Ahmad. Tapi kalau dia responnya negatif atau tidak boleh, la ya Ahmad, tidak wahai Ahmad, tidak boleh wahai Ahmad. Sekali lagi, ya ustazi, wahai guruku, ana astazinu muddatan ilal mirhat. Tafaddal ya Ahmad. Yang selanjutnya adalah menyuruh dan cara meresponnya. Kata untuk menyuruh dalam mengungkapkan cara meminta sesuatu dengan sopan dalam bahasa Arab itu biasanya menggunakan tafaddal. Nah, tafaddal ini ada dua, beda antara laki-laki dan perempuan untuk muzakkar dan untuk muannas. Kalau untuk laki-laki, ini rumusannya seperti ini, ya, kemudian tafaddal, kemudian fi'il amr, kemudian fadlan li la amran. Maksudnya di sini sebagai penghormatan, bukan untuk menyuruh, seperti itu artinya. Jadi contohnya, ya Muhammad tafaddal, wahai Muhammad silakan. Ishtar li, tolong belikan saya al-qalam, pena. Fadlan la amran. Ini bukan berarti menyuruh, maksudnya seperti itu. Apa jawabannya untuk meresponnya? Tab'an ya ustazi, tentu saja wahai guruku. Kemudian untuk muannasnya, ya, kemudian tafaddal, berubah tafaddal sini jadi tafaddali nanti. Kemudian fi'il amr, kemudian fadlan la amran. Kalau untuk perempuan, ini contohnya ya Fatimah, wahai Fatimah. Tafaddali, kalau tadi tafaddal, sekarang tafaddali. Ishtari, fi'il amr juga menggunakan fi'il amr untuk perempuan. Ishtari li al-qalama fadlan la amra. Jawabannya sama tadi. Tab'an ya ustazi, tentu saja wahai guruku. Jadi dalam bahasa Arab itu untuk kata sopannya ditambah dengan fadlan la amra. Tafaddali ishtari li al-qalama fadlan la amra.
Kemudian yang ketiga, untuk mengajak dan cara meresponnya. Untuk mengajak, hayya, hayya. Nah, mari kita masuk kelas. Hayya nadkhulul fasla. Ya akhi, mari temanku kita masuk kelas. Jawabannya untuk meresponnya, thayyib, baiklah. Ya akhi, thayyib ya akhi. Sekali lagi, hayya. Kemudian untuk meresponnya itu, hayya nadkhulul fasla ya akhi, thayyib ya akhi. Demikianlah tentang istizam, kemudian untuk menyuruh, kemudian untuk mengajak dalam pembelajaran bahasa Arab. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.